Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Malam ini ada sebuah cerita tentang seorang yang memiliki warung, tapi dia tuh nggak sadar kalau warungnya sudah diikutkan pesugihan. Jadi ini sebut saja namanya Ahmadi. Jadi Ahmadi ini punya warung soto yang ada di kota Mojokerto. Warungnya ini ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto ini memang selalu penuh sesak pembeli. Mereka yang makan gak hanya dari orang tua, tapi ada juga keluarga muda. Bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Ahmadi ini. Sambil makan gak sedikit dari pembeli yang juga asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Nah, saat foto-foto itu tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya itu biasa saja. Konon justru setelah nggak berada di warungnya itu, nggak ada di warung milik Ahmadi itu, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak di sana ada suatu keanehan, yaitu salah satu foto yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh. Sesuatu ini berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dari beberapa foto hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Dan berita penampakan orang yang dipangku pocong itu ternyata cepat menyebar. Termasuk fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone yang lain. Dan singkat cerita, setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung itu. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain ini malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang nyebutin jika orang yang sering makan di warung itu bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Dan gak menunggu waktu lama, akibatnya isu itu warung makan milik Ahmadi ini sepi pembeli. Jadi Ahmadi yang merasa nggak melakukan apa-apa dan nggak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran. Hari itu nggak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2, tapi sekarang nggak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa bantu melayani pembeli sudah pulang lebih dulu, mungkin karena warungnya itu sepi. Dalam hati Ahmadi ini terus bertanya-tanya, ini ada apa? Kenapa hanya dalam waktu nggak sampai seminggu warungnya jadi nggak ada pembeli sama sekali gitu. Dan malam itu sebelum menutup warungnya, Ahmadi ini sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu ke salah satu seorang temannya yang sama-sama buka warung di sekitar situ. Dulu warung soto miliknya itu nggak pernah sepi pembeli. Setiap kali buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu, warungnya itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya yang sebenarnya itu banyak terdapat di tempat lain. Jadi warung soto milik Ahmadi ini seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang di luar Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya kalau kebetulan melintas di kota itu. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu kata alasan pelanggannya. Dan kembali ke cerita tadi, menjelang malam sekitar pukul 9, Ahmadi menutup warungnya. Ia nyempetin keluar sebentar untuk nengok ke kanan dan ke kiri, barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya nggak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono. Tono ini penjual sate ayam yang masih buka.
Dengan sabar, ia yakin gak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu usai menutup warungnya. Dan setelah itu Ahmadi mendatangi Pak Tono, yaitu penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah ke temannya itu yang asal Madura tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. Loh, kamu sendiri ini jadi belum dengar soal isu warungmu ini deh? Duh, belum, memangnya ada apa no? Nah, Tono akhirnya cerita apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah satu orang yang katanya dipangku pocong, sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Dan gak hanya cerita, Tono ini juga nunjukin gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong itu. Dan mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocong itu, Ahmadi kurang yakin kalau gambar itu diambil di warungnya. Soalnya latar belakangnya tuh gak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa. Dia yakin bahwa isu itu dihembuskan oleh orang yang gak seneng sama warungnya. Tapi siapa ini yang tega ngelakuin ini semua? Dan malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang gak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan gitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasa dia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya ternyata gak dikunci. Dia mikir mungkin istri dan anaknya yang sudah umur 7 tahun itu sudah ketiduran sampai lupa ngunci pintu. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasanya digunakan untuk naruh-naruh barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Jadi suara itu tuh kayak komat kamit gitu dan berulang kali. Dan tiba-tiba saat itu datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin itu. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan seperti mantra itu berulang kali. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu suasana kembali sunyi. Ahmadi memberanikan diri untuk ngintip dan ternyata di dalam kamar itu istrinya kayak sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Dan gak kalah kaget saat benda menyerupai pocong itu dibuka, ternyata di dalamnya itu berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah gak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya ini muncul untuk tahu apa yang sedang dilakukan istrinya itu. "Lu kamu ngapain, Sri?" kata Ahmadi nyebut nama manggil istrinya itu. Nah, Sri saat itu terkejut, tapi cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu tahu yang datang adalah suaminya. "Kita kaya, Mas. Kita kaya raya. Lihat ini, semuanya adalah uang. Nggak apa-apa warung soto kita sepi. Tapi sekarang kita jadi kaya raya dengan uang ini," kata istrinya. "Jadi selama ini diam-diam kamu pakai pesugihan pocong, Sri. Berarti benar apa yang dikatain orang-orang tentang warung soto kita." Dan istrinya ini cuma diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi ini sempat gak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang gak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Tapi karena itu dia gak bisa berbuat apa-apa, soalnya semuanya sudah terlanjur dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan singkat cerita, anak sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun itu meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Dan penyesalan itu semakin mendalam.
Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat dia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makan, dagang, dan sejenisnya. Caranya pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sri, istri Ahmadi itu tentu saja nggak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejapan mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Demikian treat singkat ini dibagikan oleh sejenis tumbuhan. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan tidak untuk meniru apa yang dilakukan dalam cerita ini, dan semoga hikmahnya kita bisa mendapatkan baik dan buruknya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.